Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Mathematics Study Club. Kali ini saya akan membahas induksi matematika pada ketidaksamaan matematika umum kelas 11 berupa konsep dan pembahasan soal. Namun sebelumnya silahkan untuk memberikan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Masih ingatkah di slogan The Kus? Matematika sangat mudah. Kita awali dengan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Kita masuk ke konsep induksi matematika khususnya pada ketidaksamaan. Prinsip dari induksi matematika, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah awal. Kita akan membuktikan bahwa P1 benar atau Pm benar jika N lebih besar sama dengan M. Langkah yang kedua adalah langkah induksi, yaitu jika PK benar, PK di sini adalah sebagai hipotesis induksi, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi kita pertama adalah asumsikan dulu PK-nya benar, maka terus kita buktikan dengan asumsi PK benar ini, PK plus 1 benar. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang sifat-sifat pertidaksamaan yang sering digunakan. Yang pertama adalah sifat transitif. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A akan lebih besar dari C. Atau kalau ada A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Sebagai contoh, 2 kurang dari 5, 5 kurang dari 8. Maka bisa kita simpulkan bahwa 2 kurang dari 8. Sifat yang kedua, jika kita punya A kurang dari B dan C-nya lebih dari 0 atau positif, maka A kali C kurang dari B kali C. Tanda tidak berubah. Namun, kalau ada A kurang dari B tetapi C-nya kurang dari 0, maka perkaliannya A kali C akan lebih besar dari B kali C. Sebagai contoh yang kita sering ketahui, kalau kita punya X lebih besar sama dengan 2, maka kalau ruas kanan kita kalikan dengan 3, maka 3X ini akan lebih besar sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. Namun, kalau dikalikan dengan negatif, sebagai contoh bilangan saja supaya lebih mudah. Nah, kalau 6 lebih besar 2, kita kalikan ruas kanan dengan negatif. Misalkan negatif 2, berarti ini 6 dikali negatif 2. 2 kali negatif 2. 6 kali negatif 2, negatif 12. 2 kali negatif 2, negatif 4. Perhatikan negatif 12 terhadap negatif 4. Lebih besar, lebih kecil? Oke, betul, lebih kecil. Lihat, jika dikali negatif, tanda akan berubah. Contoh yang pertama, contoh yang kedua. Sifat yang ketiga, jika A kurang dari B, setiap ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan suatu bilangan yang sama, maka tanda tidak berubah. A ditambah C kurang dari B plus C. Begitu pula A lebih besar dari B, ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan yang sama, maka tanda pun tidak berubah. Sebagai contoh, 6 lebih besar dari 2. Kalau kita tambahkan suatu bilangan, misalkan 6 ditambah 4. 2 ditambah 4. 6 tambah 4, 10. 2 tambah 4, 6. 10 terhadap 6 tetap sama lebih besar.
Itu beberapa sifat yang perlu dipahami sebelum kita mengerjakan soal-soal tentang prinsip induksi matematika pada ketidaksamaan. Berikutnya kita akan mencoba membahas beberapa soal tentang ketidaksamaan menggunakan induksi matematika. Yang pertama, buktikan untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 3, n plus 1 kuadrat kurang dari 2n kuadrat. Kita jawab menggunakan induksi matematika. Prinsip yang pertama, masih ingat? Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1 atau 3? Ya, betul, 3. Karena di sini berlaku untuk n lebih besar sama dengan 3, maka tahapan awal dibuktikannya adalah untuk n sama dengan 3. Maka pernyataannya menjadi 3 ditambah 1 kuadrat, apakah betul? Kurang dari 2 kali 3 kuadrat. Yang ini adalah 16, 3 dikurang 9 kali 2, 18. Ternyata benar. Bahwa 16 kurang 18, jadi benar terbukti untuk n sama dengan 3. Tahapan yang kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Maka pernyataannya menjadi k plus 1 kuadrat lebih kecil dari 2k kuadrat untuk k lebih besar sama dengan 3. Ini disebut juga dengan hipotesis induksi. Tahapan yang ketiga akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Pernyataannya menjadi n yang di sini ganti dengan k plus 1. Berarti menjadi k plus 1 plus 1 kuadrat kurang dari 2 k plus 1 kuadrat. Oke, mari kita buktikan. Mulai dari ruas kiri kita selesaikan sehingga diperoleh ruas kanan. Oke. K plus 1 plus 1 kuadrat sama dengan, masih ingatkah bentuk A plus B dikuadratkan kalau diuraikan? Ya, menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Betul, berarti ini akan menjadi K plus 1 kuadrat ditambah 2 kali K plus 1 kali 1 plus 1 kuadrat. Dari hipotesis induksi, K plus 1 kuadrat itu kurang dari 2K kuadrat. Berarti ini K plus 1 kuadrat ini kurang dari 2K kuadrat. Kita tambahkan yang ini menjadi 2K plus 2 plus 1. Nah, kita bisa memulainya juga dari yang kita inginkan, yaitu 2K plus 1 kuadrat. Berarti hasil akhirnya adalah nanti 2K plus 1 kuadrat. Kalau kita jabarkan menjadi 2K kuadrat plus 2K plus 1. Atau 2K kuadrat plus 4K plus 2. Perhatikan. Nih, jadi arahnya ke sini. Ya, berarti perhatikan di sini 2K kuadrat sudah sama. Di sini 4K, di sini ada 2K. Berarti kita harus merubah ini menjadi 2K dan menjadi yang ini jadi 2. Bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk N lebih besar sama dengan 3 atau untuk K lebih besar sama dengan 3, pasti 2 itu akan lebih kecil dari 2K. Masukinnya K-nya 3, jadi 6. 2 kurang dari 6. Betul berarti ya. Nah, 1 pasti kurang dari
2. Nah, dengan asumsi seperti ini, maka persamaan di atas akan menjadi lebih kecil dari 2K kuadrat plus 2K. 2-nya kurang dari 2K. Nih, tandanya lebih kecil. 1 pasti kurang dari 2. Paham ya? Nah, ini akan sama dengan 2K kuadrat plus 4K plus 2. Gunakan sifat distributif, 2-nya dikeluarkan, K kuadrat plus 2K plus 1. Sama dengan 2K plus 1 dikuadratkan. Nih, sesuai kita ikuti yang langkah-langkah ini. Paham ya? Ternyata betul. Untuk K lebih besar sama dengan 3. Jadi, P3 atau untuk N sama 3 terbukti benar. Dengan asumsi N sama dengan K benar, mengakibatkan untuk N sama dengan K plus 1 benar. Jadi, terbukti bahwa N plus 1 kuadrat kurang dari 2N kuadrat untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 3. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, buktikan untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 2, 3 pangkat N lebih besar dari 1 plus 2N. Oke, langkah awal kita akan dibuktikan benar untuk N sama dengan, ya betul, untuk N sama dengan 2. Kenapa N sama dengan 2? Karena N lebih besar sama dengan 2. Maka kita akan peroleh 3 pangkat 2. Kita akan buktikan terhadap 1 ditambah 2 kali 2. 3 pangkat 2, 9. 2 kali 2, 4 tambah 1. 4 tambah 1, 5. 9 terhadap 5, oke betul, lebih besar. Jadi terbukti untuk N sama dengan 2. Langkah berikutnya adalah asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 3 pangkat K lebih besar dari 1 plus 2K untuk K lebih besar sama dengan 2. Ini yang disebut dengan hipotesis induksi. Langkah berikutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti pernyataannya menjadi N di sini kita ganti dengan K plus 1. 3 pangkat K plus 1 lebih besar dari 1 plus 2 K plus 1. Ini yang akan kita buktikan. Ya, ini yang akan kita buktikan. Nah, ruas kanan ini kalau kita jabarkan nanti 1 ditambah 2 K plus 1. Berarti 1 ditambah 2K plus 2. Atau bisa ditulis 2K plus 3. Nah, nanti kita arahkan ke seperti ini. Ya. Mari kita buktikan. Dari ruas sebelah kiri, 3 pangkat K plus 1 akan sama dengan gunakan sifat eksponen 3 pangkat K kali 3 pangkat 1. Perhatikan, dari hipotesis 3 pangkat K lebih besar dari 1 plus 2K. Berarti ini akan lebih besar dari 3 pangkat K-nya ini yang 3-nya tetap. Berarti 1 plus 2K. Ini akan sama dengan 3 plus 6K. Ini akan sama dengan 3 plus 2K plus 4K. Perhatikan arahnya. Ya, kita akan memunculkan 2K plus 3 atau 3 plus 2K. Nah, ini sudah muncul 3 plus 2K. Perhatikan K
di sini lebih besar sama dengan 2. Berarti kalau 4K pasti lebih besar dari 4 kali 2, 8. Ini lebih besar dari 0 kah? Iya, betul. Maka ini bisa ditulis lebih besar dari 3 plus 2K. Karena 4K-nya pasti lebih besar dari 0. 3 plus 2K kita jabarkan menjadi sama dengan 1 plus 2K plus 2. Ini akan sama dengan 1 plus 2K plus 1. Perhatikan, apakah sama? Iya, betul, sama. Jadi untuk N sama dengan 2 terbukti benar. Dengan mengasumsikan benar untuk N sama dengan K, telah kita buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah ini ya, yaitu untuk N lebih besar sama dengan 2. Jadi kita dapat menyimpulkan terbukti benar untuk 3 pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus 2N untuk setiap bilangan asli N. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Buktikan untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 3, N kuadrat lebih besar sama dengan 2N plus 1. Kita jawab menggunakan induksi matematika. Tahapan awal seperti biasa akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 3, karena di sini N lebih besar sama dengan 3. Maka diperoleh pernyataan 3 kuadrat apakah lebih besar sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. 9 terhadap 7. Ya, betul. Lebih besar atau sama dengan. Ternyata benar untuk N sama dengan 3. Tahapan kedua atau sebagai hipotesis induksi, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi K kuadrat lebih besar sama dengan 2K plus 1, di mana K lebih besar sama dengan 3. Tahapan yang ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya menjadi K plus 1 kuadrat. N ini ganti dengan K plus 1. Apakah dia akan lebih besar sama dengan 2? K plus 1 plus 1. Ini akan dibuktikan untuk K lebih besar sama dengan 3. Oke, mari kita buktikan. Dimulai dari ruas sebelah kiri. K plus 1 kuadrat sama dengan, kita jabarkan, K kuadrat plus 2K plus 1. Betul. Perhatikan di sini. Dari hipotesis induksi, K kuadrat lebih besar sama dengan 2K plus 1. Maka K kuadrat ini akan lebih besar sama dengan 2K plus 1 plus 2K plus 1. Nah, yang kita inginkan adalah ini. 2K plus 1 plus 1. Kita buat dulu sebagai catatan di sini 2K plus 1 plus 1. Maka akan sama dengan 2K plus 2 plus 1 atau 2K plus 3. Nah, kita arahkan ke sini 2K plus 3. Berarti 2K yang ini tetap 2K plus yang ini 2K plus 2. Kita tahu bahwa K lebih besar sama dengan 3. Berarti 2K kalau kita kalikan 3 pasti lebih besar sama dengan 6. Yang otomatis dia akan lebih besar dari 2. Berarti ini akan lebih besar 2K. Nah, 2K ini pasti lebih besar dari 2.
plus 2. Dan 2 pasti lebih besar dari 1. Berarti ini akan sama dengan 2K plus 1 plus 1. Untuk K lebih besar sama dengan 3. Perhatikan di sini. Ya, jadi K plus 1 kuadrat terbukti dia lebih besar sama dengan 2K plus 1 plus 1. Jadi, untuk N sama dengan 3 terbukti benar. Dan dengan asumsi benar untuk N sama dengan K telah dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 pun benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terbukti N kuadrat lebih besar sama dengan 2N plus 1 untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 3. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, kita akan membuktikan untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 4, 2 pangkat N lebih besar sama dengan N kuadrat. Oke, tahapan pertama akan dibuktikan benar untuk N sama dengan betul. N sama dengan 4. Karena di sini N-nya lebih besar sama 4. Maka diperoleh apakah 2 pangkat 4 akan lebih besar sama dengan N-nya ganti dengan 4. 4 pangkat 2. 2 pangkat 4 berapa? 16. 4 pangkat 2? 16. Ternyata betul. 16 lebih besar sama dengan 16. Jadi benar untuk N sama dengan 4. Tahapan kedua, asumsikan benar. Untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya adalah 2 pangkat K lebih besar sama dengan K kuadrat. Untuk setiap K lebih besar sama dengan 4. Tahapan yang ketiga akan dibuktikan benar. Untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya menjadi 2 pangkat K plus 1. Apakah akan lebih besar sama dengan K plus 1 kuadrat? Nah, ini yang akan kita buktikan. Oke, mari kita buktikan. Mulai dari ruas kiri, betul. 2 pangkat K plus 1. Gunakan sifat eksponen sama 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Perhatikan, dari hipotesis induksi 2 pangkat K lebih besar sama dengan K kuadrat. Berarti ini akan lebih besar sama dengan 2 pangkat K-nya adalah K kuadrat kali 2. Nah, ini akan sama dengan apa? K kuadrat plus K kuadrat. Nah, dari soal sebelumnya, K kuadrat itu lebih besar sama dengan 2K plus 1. Nah, berarti K kuadrat yang pertama, kita tulis K kuadrat. K kuadrat yang kedua, gunakan ini sifat yang sebelumnya, bahwa dia lebih besar sama 2K plus 1. Berarti ini lebih besar sama dengan 2K plus 1. Kita faktorkan menjadi K plus 1 kuadrat. Untuk K lebih besar sama dengan 4. Ternyata betul. Nah, untuk N sama dengan 4, pernyataan ini benar. Dengan mengasumsikan N sama dengan K benar, mengakibatkan N sama dengan K plus 1 pun bernilai benar. Jadi, kesimpulannya adalah 2 pangkat N lebih besar sama dengan N kuadrat untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 4. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Buktikan untuk setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 4, N plus 1 faktorial lebih besar dari 3 pangkat N. Sebagai catatan, N faktorial itu adalah N min 1 dikali N min 2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau ada 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Dan bisa ditulis juga N faktorial sama dengan N dikali N min 1 faktorial.
Atau kalau kita punya n-1 faktorial dikali n, ini hasilnya adalah n faktorial. Kita mulai menjawab ini dengan induksi matematika. Tahapan awal akan dibuktikan benar untuk n sama dengan, oke betul, 4. Karena di sini n lebih besar sama dengan 4. Kita buktikan 4 ditambah 1 faktorial, apakah akan lebih besar daripada 3 pangkat 4? 4 tambah 1, 5 faktorial. Dengan 3 pangkat 4. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Yang ini 120, yang ini 81. Ternyata 120 lebih besar dari 81. Oke, ternyata benar untuk n sama dengan 4. Tahapan kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Maka pernyataannya menjadi k plus 1 faktorial lebih besar dari 3 pangkat k. Untuk k lebih besar sama dengan 4. Yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Maka pernyataannya menjadi n-nya kita ganti dengan k plus 1. Plus 1 faktorial, apakah benar dia akan lebih besar dari 3 pangkat k plus 1? Ini yang akan dibuktikan. Untuk k lebih besar sama dengan 4. Oke, kita buktikan. Mulai dari ruas kiri, betul. Berarti k plus 1 faktorial sama dengan k plus 2 faktorial. Akan sama dengan, lihat di sini n faktorial, n kali n-1 faktorial, berarti k plus 2 faktorial itu k plus 2 dikali k plus 1 faktorial, betul. Nah, perhatikan, k plus 1 faktorial dari asumsi, dari hipotesis induksi akan lebih besar dari 3 pangkat k, berarti ini akan lebih besar dari k plus 2, nah k plus 1 faktorial lebih besar dari 3 pangkat k. Dari syarat bahwa k lebih besar sama dengan 4, maka k ini lebih besar sama dengan 4, maka ini akan lebih besar sama dengan 4 ditambah 2 kali 3 pangkat k. 4 ditambah 2, 6. Dan pasti 6 lebih besar dari 3, maka ini akan lebih besar dari 3 kali 3 pangkat k, karena 6 lebih besar dari 3. Gunakan sifat eksponen, 3 kali 3 pangkat k adalah 3 pangkat k plus 1. Perhatikan, sesuai dengan yang kita inginkan, ternyata pada saat n sama dengan 4, dia bernilai benar. Dengan mengasumsikan n sama dengan k benar, terbukti untuk n sama dengan k plus 1 pun bernilai benar. Jadi, n plus 1 faktorial lebih besar dari 3 pangkat n untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya adalah akan dibuktikan n dikurang 100 lebih besar dari log n untuk n lebih besar sama dengan 103. Perhatikan kalau tidak dituliskan basisnya di sini. Ini ada basis, berarti basisnya adalah 10. Gitu ya. Oke, kita jawab. Tahapan awal seperti biasa akan dibuktikan benar untuk n sama dengan berapa? Iya, betul. 103. Oke, kita buktikan. 103 dikurang 100, apakah akan lebih besar daripada log 103? 3 log 103. Oke, perhatikan. 3 terhadap log 103. Log 100 saja 2. Kalau log 1000 baru 3. Berarti sekitar 2,
Ya. Jadi ini pasti lebih besar. Ini terbukti benar. Gitu ya. Oke, tahapan yang kedua, asumsikan benar. Untuk N sama dengan K, maka pernyataannya menjadi K dikurang 100 akan lebih besar dari log K. Untuk K lebih besar sama dengan 103. Tahapan yang ketiga akan dibuktikan benar. Untuk N sama dengan K plus 1, maka pernyataan yang akan dibuktikan adalah K plus 1 dikurang 100, apakah lebih besar daripada log K plus 1? Untuk K lebih besar sama dengan 103. Nah, ini yang akan kita buktikan. Oke, kita buktikan mulai dari ruas kiri. K plus 1 dikurang 100 sama dengan K min 100 ditambah 1. Perhatikan dari hipotesis induksi K min 100 akan lebih besar dari log K. Berarti ini akan lebih besar dari log K. Ditambah 1 kita ubah karena basisnya 10, maka 1 ini kita ubah menjadi log 10. Log 10 itu akan sama dengan 1. Oke, gunakan sifat logaritma. Log A ditambah log B sama dengan log A kali B. Berarti ini akan sama dengan log K dikali 10. Ini akan sama dengan log 10K atau kita ubah menjadi K plus 9K. Nah, perhatikan K-nya lebih besar sama dengan 103. Berarti ini akan lebih besar sama dengan log K plus 9 dikali 103. Yang otomatis 9 kali 103 ini lebih besar dari 1. 9 kali 103 ini pasti lebih besar dari 1. Maka ini bisa kita tulis log K plus 1. Ya, untuk K lebih besar sama dengan 103. Perhatikan, sama dengan yang ditanyakan, yaitu sesuai. Jadi, terbukti untuk N sama dengan 103, dan dengan mengasumsikan benar untuk N sama dengan K, terbukti juga untuk N sama dengan K plus 1, di mana K lebih besar 103. Jadi, berlakulah N dikurang 100 lebih besar daripada log N untuk bilangan asli N lebih besar sama dengan 103. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal yang lainnya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus NX dengan X lebih besar dari min 1 dan X bilangan real. Oke, nah ini setiap bilangan asli. Berarti kalau setiap bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Oke, mari kita jawab. Tahapan pertama, tahap awal yaitu akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Maka pernyataannya menjadi 1 plus X pangkat 1. Kenapa N sama 1? Ini. Ya, bilangan asli berarti lebih besar sama dengan 1. Apakah dia akan lebih besar sama dengan 1 plus 1 kali X? Oke, 1 plus X, 1 plus X. Ternyata benar. Untuk N sama dengan 1. Tahapan kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya 1 plus X pangkat K akan lebih besar sama dengan 1 plus KX untuk setiap bilangan asli. Atau K lebih besar sama dengan 1. Ini hipotesis induksinya.
Sekarang tahapan ketiga akan dibuktikan benar. Untuk N sama dengan K plus 1. Yaitu 1 plus X pangkat K plus 1. Nih, ya N-nya ganti dengan K plus 1. Apakah dia lebih besar sama dengan 1 plus N-nya ganti dengan K plus 1 kali X. Untuk K lebih besar sama dengan 1. Ini yang akan dibuktikan. Mari kita buktikan. Perhatikan seperti soal-soal sebelumnya, sebagai catatan kita bisa memulai dari bagian ruas kanan. 1 plus K plus 1X. Berarti ini akan 1 ditambah KX plus X. Nah, ini arahkan ke seperti ini. Kita mulai dari ruas kiri. 1 plus X pangkat K plus 1 itu akan sama dengan 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X. Gunakan sifat eksponen. Jangan lupa selalu kita gunakan hipotesis induksi. Di hipotesis induksi 1 plus X pangkat K lebih besar sama dengan 1 plus KX. Maka ini akan lebih besar sama dengan 1 plus KX kalikan dengan 1 plus X. Kita uraikan, berarti ini akan sama dengan 1 plus KX ditambah 1 plus KX kali X akan sama dengan 1 plus KX plus X plus KX kuadrat. Nah, perhatikan, sudah mendekati apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah 1 plus KX plus X. 1 plus KX plus X. Berarti tinggal melihat KX kuadrat. Ya. Nah, perhatikan di sini, K-nya lebih besar sama dengan 1. K lebih besar sama dengan 1. Kalau kita kalikan dengan X, berarti ini KX kuadrat. Kita kalikan dengan X kuadrat, maka akan lebih besar sama dengan X kuadrat. Di sini X-nya adalah lebih besar dari negatif 1. X kuadrat pasti selalu positif. Ya, pasti selalu positif. Berarti ini pasti akan lebih besar dari 0. Berarti persamaan ini akan menjadi lebih besar 1 plus KX plus X. Ya, karena ininya lebih besar dari 0. Nah, setelah ini dapat kita arahkan. Ya, ini akan sama dengan 1 plus K plus 1 kali X. Untuk K lebih besar sama dengan 1. Sudah sama. Oke. Nah, jadi untuk R sama dengan 1, pernyataan bernilai benar. Dengan asumsi benar untuk N sama dengan K, maka untuk N sama dengan K plus 1 pun bernilai benar. Jadi dapat disimpulkan terbukti bahwa 1 plus X pangkat N lebih besar sama 1 plus NX untuk setiap bilangan asli. Dengan X lebih besar dari 1 dan X bilangan real. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya terlihat panjang dan terlihat agak susah. Padahal kalau kita sudah dikerjakan nanti, sangat mudah. Oke, kita mulai. Langsung kita jawab. Ya, dengan apa? Ya, betul. Karena di sininya N lebih besar sama dengan 1, maka akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Ya, maka pernyataannya Xn kurang dari 4 ini akan kita tunjukkan. Berarti X1. Lihat, diketahui X1-nya berapa? 1. Apakah dia kurang dari 4? Ya, betul. Jadi, terbukti benar untuk N sama dengan 1. X1 sama dengan 1 kurang dari 4. Tahapan yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya kayak ini.
XK kurang dari 4. Ya, untuk K lebih besar sama dengan 1. Tahapan ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka yang akan dibuktikan apa? N ini ganti dengan K plus 1. Kurang dari 4. Ini yang akan kita buktikan. Oke. Nah, kita mulai. Mulai dari ruas kiri ini. XK plus 1 sama dengan, nah di sini didefinisikan bahwa XN plus 1 sama dengan akar dari 1 plus 2XN. Berarti kalau XK plus 1 sama dengan apa? Akar dari 1 plus 2XK. Betul. Nah, dari asumsi, dari hipotesis induksi, XK kurang dari 4, maka ini akan kurang dari 1 plus 2 kali 4. Paham ya? Karena XK-nya kurang dari 4. Nah, kita sederhanakan. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Akar 9, 3. Perhatikan 3, apakah 3 kurang dari 4? Ya, betul. Kurang dari 4. Nah, maka terbukti nih XK plus 1 kurang dari 4. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya berupa suatu deret. 1 ditambah 1/4 tambah 1/9 bla 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 ditambah 1/n kuadrat kurang sama dengan 2 dikurang 1/n. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya ya, sedikit agak panjang dikit. Oke, mari kita buktikan. Tetap tahapan pertama dalam induksi matematika adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan apa? Karena di sini setiap pilihan asli N, ya berarti N lebih besar sama dengan 1. Berarti P1. P1-nya 1, apakah dia akan lebih kecil dari 2 dikurang 1/1? Di sini 1, 2 kurang 1, 1. Sama dengan 1. Jadi 1 lebih kecil sama dengan 1. Ternyata benar untuk N sama dengan 1. Tahapan kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya akan menjadi 1 ditambah 1/4, 1/9, bla bla bla, 1/K kuadrat akan lebih kecil sama dengan 2 dikurang 1/K. Untuk K bilangan asli. Oke ya, ini hipotesis induksi. Nah, sekarang tahapan ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka pernyataannya 1 plus 1/4 plus 9 plus bla 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 plus 1/K kuadrat. Karena ini deret, berarti tinggal kita jumlahkan 1 per deret setelah K, yaitu K plus 1. K plus 1 kuadrat. Apakah dia kurang sama dengan 2 dikurang N-nya ganti dengan K plus 1. Nah, ini yang akan kita buktikan. Oke, mari kita buktikan. Dari mana buktinya? Dari ruas sebelah kiri, betul. Berarti ruas sebelah kiri 1 ditambah 1/4 tambah 1/9 bla 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 ditambah 1/K kuadrat ditambah 1/K plus 1 kuadrat. Dari hipotesis induksi sampai 1/K kuadrat itu sama dengan ini. Kurang sama dengan 2 dikurang 1/K. Tinggal menambahkan ruas 1/K plus 1 kuadrat. Berarti kita tambahkan dengan 1/K plus 1 kuadrat. Samakan penyebut untuk yang ada K-nya, yang 2-nya dibiarkan. Berarti ini menjadi K plus 1
kuadrat. Ya, K plus 1 kuadrat dibagi K menjadi K plus 1 kuadrat. Ditambah atau dikurang? Iya, betul. Yang betul adalah dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini min kali min jadi plus. Betul. K plus 1 kuadrat dibagi K plus 1 kuadrat menjadi K. Sama dengan 2 dikurang, kita sederhanakan yang atas menjadi K kuadrat, betul, plus 2K plus 1 dikurang K. Yang bawahnya tetap K plus 1 kuadrat. Kita lanjutkan ke sebelah sini ya. Ini akan sama dengan 2 dikurang, kita sederhanakan menjadi K kuadrat plus K plus 1 per K plus 1 kuadrat. Nah, perhatikan di sini ada pengurangan. Suatu bilangan positif pasti ini akan lebih kecil dari 2 dikurang K kuadrat plus K per K plus 1 kuadrat. Ya, di sini kan plus 1, berarti ini angkanya lebih besar, pengurangannya lebih besar. Ya, karena pengurangannya lebih besar, pasti akan lebih kecil tanda di sini. Paham ya? Nah, kita sederhanakan. K kuadrat plus K itu adalah K plus 1 per K plus 1 kuadrat. Oke, K dengan K 1 ya, K plus 1 dibagi K plus 1 berarti ini akan menjadi 2 dikurang 1 per K plus 1. Terbukti. Untuk K lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. Nah, lihat nih. Sama. Oke. Jadi untuk N sama dengan 1 benar. Kalau diasumsikan N sama dengan K benar, mengakibatkan N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal terakhir. Masih berupa deret 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2, bla 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 ditambah 1 per akar N kurang sama dengan 2 akar N min 1. Oke, mari kita buktikan. Tahapan awal adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Betul, karena ini bilangan asli N. Bilangan asli N ini berarti N lebih besar sama dengan 1. Maka pernyataannya 1 per akar 1 apakah lebih kecil sama dengan 2 akar 1 min 1? 1 apakah lebih kecil dari 1? Oke, ternyata benar. Tahapan kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 ditambah bla 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 1 per akar K lebih kecil sama dengan 2 akar K kurang 1 untuk K lebih besar sama dengan 1. Tahapan ketiga akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya 1 per akar 1, 1 per akar 2, plus bla bla bla, 1 per akar K. Ingat, karena ini deret, jadi plus atau ditambah 1 per akar K plus 1. Apakah dia akan lebih kecil sama dengan 2 akar? N-nya ganti dengan K plus 1, dikurang 1 untuk K lebih besar sama dengan 1. Ini yang akan dibuktikan. Ya. Oke, mari kita buktikan dari ruas kiri ya. Jadi 1
per akar 1 ditambah 1 per akar 2, 1 per akar K, ditambah 1 per akar K plus 1. Dari hipotesis induksi, ini sampai 1 per akar K, itu menjadi 2 akar K min 1. Berarti kita tambahkan dengan yang ini. 1 per akar K plus 1. Oke, negatif 1 kita simpan di belakang. Yang ini kita samakan penyebut. Akar K plus 1, maka ini akan menjadi 2 akar K plus 1. Ini plus 1 ditambah 1. Ini akan sama dengan, kita sederhanakan, 2 itu akar 4. Berarti ini 4K dikali K plus 1 ditambah 1 per akar K plus 1 dikurang 1. Kita tulis ulang yang sebelumnya. Akar 4K K plus 1 ditambah 1 per akar K plus 1 dikurang 1. Ini kita sederhanakan. 4K kali K, 4K kuadrat plus 4K kali 1, 4K. Ditambah 1 per akar K plus 1 dikurang 1. Perhatikan di sini yang dalam akar hanya sampai 4K. Berarti ini pasti akan lebih kecil kalau kita tambahkan dengan 1. 4K kuadrat plus 4K plus 1. Yang ini tetap. Kenapa kita tambahkan 1 di sini? Karena nanti ini bisa difaktorkan menjadi 2K plus 1 kuadrat. Begitu. Dikurang 1. Nah, akar dari 2K plus 1 kuadrat adalah 2K plus 1. 2K plus 1 plus 1. Dikurang 1. 2K plus 2. 2K plus 2. 2-nya bisa dikeluarkan. Menjadi K plus 1 per akar K plus 1 dikurang 1. K plus 1 dibagi akar K plus 1. Pasti jawabannya adalah akar K plus 1. Berarti ini akan sama dengan 2 akar K plus 1 dikurang 1. Terbukti benar. Ini kalau N-nya ganti dengan K plus 1 menjadi 2 akar K plus 1 dikurang 1. Oke, sesuai. Jadi terbukti untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi untuk membuktikan suatu pernyataan ketaksamaan dengan induksi matematika, tahapan pertama adalah tahap awal. Buktikan untuk N sama dengan M jika N lebih besar sama dengan M. Tahapan kedua, hipotesis induksi. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Tahapan ketiga adalah kita buktikan dengan asumsi awal itu, kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Ingat, hipotesis induksi selalu digunakan pada saat kita membuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Dan kita harus cerdik, kita harus cerdas untuk mengarahkan pembuktian ke yang diinginkan atau di ruas sebelah kanan. Ingat, harus sering berlatih, pantang menyerah, Allah bisa karena biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.